Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tuqsamun nafahat wa tughfaru dhunub wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsam wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para habaib, para kiai, para asatidzah, tokoh masyarakat, da'i ilallah, Al-Habib Muhammad Hadi, kemudian Habib Saleh bin Husain Al-Idrus, kemudian guru kita Al-Habib Ali Ridha bin Abdullah Al-Kaf, kemudian Kiai Haji Muhammad Rai, kemudian Habib Hadi Al-Jufri, dan tak lupa sahibul majlis, pimpinan daripada Majlis As-Su'ada. Mudah-mudahan Allah jadikan kita minas su'ada, yaitu ad-da'i ilallah Al-Ustadz Fahyumi, para guru, para asatidzah yang banyak. Mohon maaf saya tidak bisa sebut nama satu persatu, namun berharap kepada Allah nama-nama kita yang hadir di dalam perayaan Maulid ini dikenal di hadapan Nabi Muhammad. Enak atau tidak? Kira-kira kalau nama seseorang dikenal di hadapan Nabi Muhammad, gembira atau tidak? Pertanyaannya, emang ada di zaman sekarang orang masih dikenal sama Nabi? Ada gak? Di zaman-zaman seperti ini orang yang masih dikenal sama Nabi Muhammad ada atau tidak? Jawabannya bingung. Mau bilang ada, takut ditanya dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan, tu'radu alayya a'malu ummati, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Jadi ini yang kita sekarang di sini perayaan Maulid, beliau tahu, beliau diperlihatkan. Makanya kalau mau mejeng, mau cari muka sama Nabi Muhammad, betul, pas lagi perayaan Maulidnya Nabi, beliau tahu. Bahkan beliau bersabda mengatakan, in wajadtu khairan hamidullah, kalau aku dapatkan umatku dalam keadaan baik, umatku dalam keadaan taat, beliau yang bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dhalik, dan apabila aku dapatkan yang sebaliknya, kalau beliau dapatkan umatnya dalam keadaan terlena,
umatnya dalam keadaan maksiat, maka beliau mengatakan istaghfartullahu lahu. Aku beristighfar kepada Allah untuk mereka. Kita yang bikin salah, kita yang bikin dosa, yang sedih Nabi Muhammad, yang beristighfar untuk kita adalah Nabi Muhammad. Jadi nggak putus. Jadi jangan kita hayal atau jangan kita sangka bahwasanya walau zaman kita dengan zaman Nabi Muhammad ini sudah jauh, berarti ini generasi sudah putus. Tidak. Terus bersambung. Terus estafet daripada mereka para sahabat kemudian kepada generasi berikutnya. Kalau di zaman sahabat nggak ada maulid yang kayak begini. Karena mereka ada apa-apa langsung ngelihat kepada Nabi Muhammad. Di zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in nggak ada maulid yang seperti ini. Tapi di rumah-rumah mereka selalu dibacakan dan selalu diceritakan tentang sosok mulia Sayyidina Muhammad. Bahkan dikatakan daripada salaf soleh, mereka itu selalu menceritakan tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan mereka anak-anaknya untuk Nabi Muhammad. Mereka mengajarkan tentang sejarah Nabi sebagaimana mereka mengajarkan surat Al-Fatihah. Nggak ada di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in maulid kayak begini. Tapi cerita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ada di rumah-rumah mereka. Bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana bicaranya Nabi, dan lain-lain tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian terus zaman berkembang, Islam tersebar sampai ke Eropa, Romawi, Persia, terus Islam tersebar. Bagaimana caranya untuk memasukkan ke dalam hati umat tentang sosok mulia Sayyidina Muhammad? Ini ulama berpikir. Ulama berpikir karena bahaya kalau umat udah nggak kenal Nabi Muhammad, ini sesuatu yang paling bahaya. Ini kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan akidah yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nggak beriman salah seorang kalian, nggak benar keimanannya, artinya nggak sempurna keimanannya, cacat keimanannya, sehingga aku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Jadi masalah cinta kepada Rasul ini masalah keimanan. Makanya bahaya umat kalau nggak kenal kepada Nabi Muhammad, kalau nggak tertanam kecintaan kepada Sayyidina Muhammad. Mereka para ulama berpikir bagaimana caranya. Maka Allah berikan ilham kepada mereka para ulama. Allah jadikan gerakan mereka di dalam merayakan peringatan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sembarangan ini. Pelopor-pelopor maulid dulu-dulunya ini para ulama-ulama, para ahli hadis, ulama-ulama kaliber kelas dunia, yang mereka jaga diri mereka daripada pekerjaan yang haram, bahkan yang makruh, bahkan tidak melakukan yang mubah kecuali dengan niat yang solehah. Dari lisan mereka, dari mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilham untuk mengadakan peringatan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ini istimewa. Ini peringatan Maulid nggak sembarangan. Ulama-ulama yang kelas-kelas top yang bikin Maulid. Bahkan mereka ini dapat ilham, dapat inspirasi, banyak dapat petunjuk kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Ada dalam satu kitab tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini sejarah Nabi ini, satu kitab itu, di dalam kitab itu dia cerita. Ada satu ulama, satu orang soleh. Ini orang soleh, dia mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ini orang sini masih percaya gak dengan mimpi Nabi? Percaya apa tidak? Iya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Siapa orang yang melihat aku di dalam tidurnya, berarti dia benar melihat kepadaku. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Nggak bisa. Setan mau nyerupain Rasul, hancur itu setan. Nggak diizinkan oleh Allah. Makanya ini cerita-cerita kayak begini penting buat kita para pencinta Nabi. Ini orang soleh dalam kitab itu dia mimpi jumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam mimpinya dia bertanya, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menurutmu terhadap apa yang dilakukan oleh para ulama di dalam merayakan hari kelahiranmu?" Ini kayak begini nih, saya nggak bicara dalilnya deh. Kalau dalil udah segudang dalil kita Ahlus Sunnah tentang dibolehkan maulid. Ini yang kita punya jalur khusus, ulama-ulama khusus, ulama-ulama yang punya kedekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang jangan kita lupakan. Jadi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah terbentuk bukan sekedar dalil yang zahir, bukan sekedar dalil-dalil yang sudah jelas, yang luar biasa, yang sudah gamblangnya luar biasa, tapi yang lebih hebat lagi yang tidak boleh kita lupakan, kita punya ulama-ulama khusus yang mereka punya jalur dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak boleh sembarangan macam-macam ngaku. Dikit-dikit ngaku nggak bisa juga. Lihat dulu. Ini ulama-ulama yang kayak begini. Ini ulama yang mereka adalah orang-orang ketika kita sedang tertidur lelap, mereka bangun nangis, sholat, minta maaf kepada Allah untuk dosa kita. Yang ketika kita sedang mengejar dunia, mereka sedang jauhkan dunia. Yang ketika kita lagi nyari dunia, mereka lagi buang-buang dunianya. Makanya disayang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu ditanya, bagaimana wahai Rasulullah? Beliau balik bertanya, apa tujuannya? Tuh, jadi ini maulid juga perlu kita tanya, apa tujuannya? Maka dijawab oleh orang soleh tadi, tujuannya karena gembira terhadap kelahiranmu. Gembira terhadap kelahiranmu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi itu beliau menjelaskan, man fariha bina farihna bihi. Siapa orang yang gembira kepadaku, maka aku pun bergembira kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Kita bersyukur dan sangat bergembira pada malam ini karena majelis ini bisa menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini hadirin cerita kayak begini nih
Ini di kalangan ulama-ulama kita ahlu sunnah wal jamaah banyak. Beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, zahabatin nubuwah wa baqiyatil mubasyirat. Zaman kenabian sudah berlalu. Selesai sudah, nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kita pahamin, kalau orang ngaji, ada orang ngaku nabi, ada orang ngaku rasul, nggak laku, betul. Kalau ngaji, ya di sini alhamdulillah ada pengajian, nggak kena, nggak tertipu. Ini heran di kita ini di Indonesia, ada yang ngaku nabi, ada yang ngikutin. Ngaku Jibril, ada yang ngikutin. Ngaku Tuhan lagi. La ilaha illallah. Tapi orang-orang kampung Bolo selamat, amin. Banyak guru-guru di sini, banyak pembimbingnya di sini. Alhamdulillah. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan, zahabatin nubuwah, zaman kenabian sudah berlalu, wa baqiyatil mubasyirat, pemberi kabar-kabar gembira masih ada. Yang punya jalur khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para salihin, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini masih ada. Setiap zaman gak pernah putus dengan orang-orang istimewa seperti ini. Sahabat bertanya, mal mubasyirat, ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu maksudnya kabar gembira? Maka beliau kabarkan, ru'yatul mu'min ladzi ra'aha, mimpinya orang mukmin yang dia lihat di dalam tidurnya, yang dia mimpikan dalam tidurnya, itu mimpi yang hak, mimpi yang benar. Kenapa? Ini orang-orang soleh, bukan kayak saya lah. Ukurannya beda. Ini orang-orang istimewa, ulama-ulama khusus. Dan setiap zaman gak pernah kosong dari yang kayak begini. Tapi kadang-kadang kita nyarinya susah. Kenapa? Kadang-kadang mereka ini memang nyaru, karena mereka gak lagi perlu hormat dari orang lain. Mereka tidak lagi perlu penyanjungan-penyanjungan dari manusia. Yang mereka cari lillahi ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini yang kita katakan, ini jalur ini nih. Bahkan dalam segala masalah, di dalam segala problema, insya Allah kita punya orang-orang khusus, nggak bakal kita terkena fitnah. Amin. Oh, ada yang bilang jalurnya habaib terputus. Misalnya, silakan. Mau ngomong begitu silakan. Kita para habaib punya jalur khusus. Selain daripada nasab yang sudah zahir, yang diakui oleh ulama-ulama dunia. Yang terlebih lagi, berapa banyak daripada para habaib yang mereka punya jalur khusus langsung kepada Sayyidina Muhammad. Ini kalau akidahnya nggak benar, mana nyambung? Kalau ini bohong, mana bisa nyambung? Tapi kita nggak usah bahas itulah. Itu memang ada rekayasa. Memang ada rekayasa untuk memecah belah bangsa kita, bangsa Indonesia. Makanya hadirin rahimakumullah, ini hikmah di dalam perayaan maulidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan adanya perayaan Rasul, kita dibalikin lagi untuk kenal kepada Sayyidina Muhammad. Kita kembali lagi kepada figurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau membawa figur yang istimewa, yang beliau membawa
pandu-pandu membawa petunjuk-petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini datang di zaman jahiliyah. Diutus oleh Allah di zaman jahiliyah. Ini jahiliyah ini bukan berarti primitif, bukan. Mereka ada yang pakaiannya sutra. Bahkan mereka ini udah kenal ekspor impor. Pabrik senjata mereka punya pada saat itu. Ini zaman jahiliyah. Tapi hati mereka pecah. Hati mereka nggak bersambung kepada Allah. Mereka hanya bekerja untuk pribadi. Mereka hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Mementingkan keluarga. Mementingkan hanya golongan. Tidak memikirkan umat Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak mikirin umat. Makanya disebut jahiliyah. Datang Rasul SAW. Beliau datang. Kemudian beliau membawa perubahan. Beliau rubah dengan berapa lama? 23 tahun. Ini perubahan dibawa oleh beliau 23 tahun. Dari zaman jahiliyah, zaman yang hancur, keterpurukan, sampai zaman emas. Cuman 23 tahun. Ini kita merdeka udah 79 tahun. Betul. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa perubahan 23 tahun. Setelah itu beliau wafat, diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, diteruskan oleh Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka Romawi jatuh ke tangan umat Islam. Persia, Iran dan sekitarnya jatuh ke tangan umat Islam. Padahal pada saat itu negara ini negara adikuasa. Jatuh ke tangan umat Islam. Nih cetakannya Nabi. Ini para sahabat yang dicetak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar dari madrasahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kehebatan mereka? Para sahabat kalau dibilang jumlah musuh lebih besar. Kalau dibicara senjata musuh lebih canggih, lebih lengkap. Pasukan berkuda mereka lebih banyak. Jadi umat Islam punya apa? Umat Islam punya Allah. Ini yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad. Beliau membangun mental. Beliau mengajarkan kepada para sahabat untuk bergantung kepada Allah. Untuk bersandar kepada Allah. Meyakinkan kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Maka ditanamkan ini kepada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ditanamkan keyakinannya kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kemenangan kecuali Allah. Maka ketika mereka berhadapan dengan musuh yang berkali-kali lipat, yang mereka lihat bukan banyaknya musuh, tapi Allah. Ini hebatnya. Karena memang ini hadirin, ini senjata umat Islam yang harus diasah lagi. Kita dari dulu cerita umat Islam, kemenangan mereka bukan dari banyak jumlah. Kemenangan mereka adalah hati mereka yang bergantung kepada Allah. Hati mereka yang bersandar kepada Allah. Ini yang dicetak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada satu cerita beliau lagi istirahat, tiba-tiba ada penyelundup satu datang, dia menyelusup masuk, tiba-tiba mengambil pedang dan meletakkan pedang di leher mulia Nabi Muhammad. Tiba-tiba Rasulullah lagi istirahat, tahu-tahu pedang udah di lehernya Nabi. Ini orang bilang, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Siapa sekarang yang akan menolong engkau? Siapa yang akan menolong engkau? Pedang sudah di leher. Mereka tidak tahu ada satu kekuatan yang tidak mereka punya. Ada satu kekuatan senjata yang dimiliki oleh umat Islam yang mereka tidak punya. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allah yang akan menolong saya. Itu gemeter. Yang megang pedang gemeter, nggak bisa megang pedang, jatuh. Gantian diambil pedangnya oleh Rasul dan ditanya, siapa yang akan menolongmu? Dia bungkam terdiam. Dia terdiam, gak bisa apa-apa. Ini senjata umat Islam. Makanya adanya peringatan Maulid seperti ini tujuannya apa? Untuk membangkitkan kembali umat Islam, menyambungkan hati kembali kepada Sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat, tujuan daripada pembicaraan bukan panjang atau pendek, tapi kita minta biar ngeresep. Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid, beliau ngajarin khususnya di bulan Rabiul Awal. Tapi nggak di bulan Rabiul Awal pun kita pakai, bagus. Kita lakukan apa yang kita lakukan, niat buat Nabi Muhammad. Kita melakukan sedekah, niat buat Nabi Muhammad. Kita datang ke sini, niat buat Nabi Muhammad. Kita senyum kepada kawan, niat buat Nabi Muhammad. Kita bertasbih, niat buat Nabi Muhammad. Insya Allah kalau kita niatkan seperti itu, ya Rob, kita yakinkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan selalu ingat kepada kita. Karena kita bikin sambungan berarti itu. Niatin buat anak-anak kita, buat santri, buat murid-murid, niatin itu, insya Allah akan punya sambungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya hadirin dan hadirat rahimakumullah, karena waktu juga, maka mudah-mudahan inilah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan di tempat ini dan dijadikan hati kita hati yang senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebih, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.